Lanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, artinya di kuartal 2 ini akan menjadi kunci juga untuk perusahaan pembiayaan untuk mengubah cash flow-nya dari yang negatif menjadi positif atau justru berharap di kuartal-kuartal berikutnya? Eh, Kami melihat sekarang berjalan dari bulan ke bulan, tentu perusahaan pembiayaan secara industri kalau cash flow-nya sih sebenarnya sudah cukup positif, cuman hanya memang kita bicara piutang pembiayaannya yang masih turun, Mbak Aneke. Artinya piutang pembiayaan secara total industri kita masih mengalami kontraksi kurang lebih sekitar year on year sekitar 18%. Nah, harapan kami dengan banyaknya minat orang mengganti kendaraan, membeli mobil baru, terus terjadi peningkatan, dengan demikian juga bisa menstimulasi pembiayaan mobil bekas. Dengan demikian artinya volume pembiayaan mobil baru dan bekas bisa juga menjadi besar dan itu bisa membuat industri kami kontraksi yang tadi minus 18% berangsur-angsur kembali menjadi lebih kecil dan bahkan harapan kita sampai dengan akhir tahun bisa positif. Demikian Mbak Nega. Ya, bicara akhir tahun, Pak Suwandi, ini kan ada tren juga kalau akhir tahun itu ganti mobil begitu ya. Tapi kalau kita mengacu pada diskon PPNBM ini justru berganti menjadi 25% saja begitu. Anda lihat tren ini mungkin bisa jadi harapan tidak sih di tahun ini? Pasti akan tetap menjadi satu harapan karena walaupun PPNBM-nya sendiri mungkin sudah mulai turun dari 100 di-adjust ke 50, 25%, tetap akan lebih murah dari harga manakala PPNBM-nya sendiri tidak diberikan insentif. 25% cukup besar loh, Maneka. Jadi artinya memang ini merupakan suatu stimulus atau insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada industri otomotif yang sebagai salah satu yang bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ini sangat baik menurut kami, artinya bahwa insentif yang diberikan pemerintah ini sudah tepat mestinya. Sudah tepat, ini artinya tidak perlu lagi diperpanjang hingga 2022 atau seperti apa menurut Anda? Kalau bicara mengenai diperpanjang, tentu ini bukan ranah saya, Mbak Neke. Kalau bisa diperpanjang, tentunya kita menyambut positif apapun insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi kembali pemerintah kan perlu menghitung-hitung juga ya, artinya bahwa dengan memberikan insentif pengurangan PPNBM, tentu pendapatan pemerintah dari sisi perpajakan kan akan berkurang. Nah, kembali lagi ini ranah pemerintah seperti apa, dan bila dirasakan cukup, misalnya ternyata insentif PPNBM tahun ini memang sudah bisa menstimulus penjualan kendaraan roda 4, terutama ini karena di mobil, tentu pemerintah juga akan melihat apakah ini perlu diperpanjang atau tidak. Jadi kalau menurut kami di industri pembiayaan, kami kan hanya sebagai penyedia fasilitas pembiayaan. Manakala ada insentif, tentu ini akan membuat volume menjadi lebih besar dan menjadi suatu peluang buat kami mendapatkan nasabah-nasabah yang ingin mengajukan pinjaman secara pembiayaan secara dicicil. Namun, tapi kami tetap melihat bahwa kendaraan adalah merupakan suatu kebutuhan primer saat ini untuk masyarakat Indonesia. Demikian, Mbak Nana. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.